Shalom, sahabat-sahabat BBL TLW. Hari ini Selasa ya, tanggal 29 April 2025. Kita masih akan belajar materi Discipleship Evangelism dengan judul Buah Keselamatan. Apa yang dimaksud dengan buah keselamatan? Apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan orang Kristen setelah diselamatkan, setelah lahir baru? Nah, dalam Alkitab, buah keselamatan ini merujuk pada hasil nyata atau perubahan hidup yang terjadi setelah seseorang diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, sebagaimana kita ketahui, keselamatan itu adalah anugerah dari Allah ya. Keselamatan kita adalah karya Allah yang diberikan kepada manusia sebagai anugerah, bukan hasil usaha atau perbuatan manusia. Di firman Tuhan mengajarkan bahwa manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9 ya. Dengan jelas berkata bahwa sebab karena kasih karunia, atau kita lebih senang pakai anugerah ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan bukan hanya soal masa depan nanti kita di sorga, melainkan juga tentang kehidupan baru yang dimulai saat ini, sekarang. Kita yang diselamatkan menerima hidup baru yang penuh dengan perubahan nyata dalam karakter dan perbuatan. Jadi perubahan nyata dalam karakter dan perbuatan ini yang disebut buah keselamatan. Nah, kita bayangkan sama seperti seorang narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena kesalahannya, tapi suatu hari ia menerima amnesti, menerima pengampunan dari presiden. Kebebasannya ini bukan hasil usahanya, bukan karena perilaku baiknya di penjara, tetapi karena semata-mata keputusan sang presiden. Tapi begitu dibebaskan, ya orang ini diharapkan ia menjalani hidup baru yang mencerminkan penghargaan atas pengampunan itu. Jadi seharusnya orang ini hidup dengan penuh ucapan syukur karena dia sudah diampuni. Jadi begitu pula keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Ini mendorong kita untuk menghasilkan buah nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi ada tanda-tanda kehidupan baru yang kelihatan dari sikap, karakter, dari perkataan dan perbuatan sehari-hari kita. Buah keselamatan adalah bukti dari kehidupan baru. Ini bisa terlihat ya, ada perubahan nyata yang terlihat dalam kehidupan seorang yang telah menerima Kristus. Jadi buah ini bukan syarat untuk diselamatkan, melainkan ini adalah hasil alami dari keselamatan. Di Matius 7 ayat 17 berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita sering menganggap buah ini sebagai sesuatu yang bisa kita makan ya, seperti apel, mangga, durian. Ya, saya suka durian ya. Nah, meskipun benar bahwa buah bisa dimakan, dalam konteks ini buah ini berbicara tentang bagaimana pohon atau tanaman itu bereproduksi. Di dalam buah itu ada benih. Jadi ada benih di dalam buah. Artinya buah bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga menunjukkan kehidupan baru yang dihasilkan oleh pohon itu. Karena itu ketika kita mau memperhatikan seseorang, lihatlah apa yang dihasilkan dalam hidupnya. Apakah kehidupannya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Inilah buah yang mencerminkan siapa dia sebenarnya. Orang yang sadar bahwa dirinya diselamatkan semata-mata karena anugerah akan terus mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kesadaran ini membuat hidup kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa usaha kita sama sekali dan menghasilkan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ini tanpa paksaan, ini sesuatu yang alami seharusnya. Nah, sebaliknya orang yang tidak hidup dalam kesadaran anugerah dan terus-menerus sadar akan dosanya, ia akan hidup di bawah tekanan rasa bersalah. Entah dia nanti menyerah dan terus-menerus hidup dalam dosa, atau ia berusaha keras melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus dosanya. Namun pada akhirnya hanya akan berujung pada frustrasi, karena ia merasa tidak pernah cukup di hadapan Allah.
ya tidak ada satupun yang perbuatan kita yang bisa menyelamatkan kita kan. Tapi bagi mereka yang mengalami keselamatan dan mulai memperbarui pikirannya dengan firman Tuhan, buah roh itu akan mulai nyata dalam kehidupannya. Di Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ibarat sebuah pohon apel, ia tidak perlu mengerang atau memaksakan dirinya untuk berbuah. Secara alami, buah apel akan muncul dengan sendirinya pada waktunya. Demikian juga dengan kita sebagai manusia rohani, orang-orang yang telah menerima Kristus dan memiliki Roh Kudus di dalam kita akan secara alami menghasilkan buah Roh Kudus. Buah ini akan keluar dari dalam hidup kita, bukan karena paksaan, tapi sebagai hasil dari kehidupan baru yang telah Allah kerjakan di dalam kita. Jadi kita tidak bisa berdoa, Tuhan tolong beri aku damai sejahtera. Ini sudah ada dalam kita. Kita hanya perlu merubah pikiran kita dan mulai mengucap syukur, menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Jadi setelah menerima keselamatan, tentu saja kita tidak langsung sempurna Bapak Ibu ya. Bahwa keselamatan ini bertumbuh melalui proses seumur hidup, melalui proses pembaruan pikiran. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Nah, banyak di antara kita yang telah membuat komitmen sejati kepada Tuhan, tetapi belum memperbarui pikiran kita melalui firman Tuhan. Dan ini yang membuat orang-orang mengalami banyak masalah yang sebenarnya tidak perlu. Nah, Filipi 2 ayat 12 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini juga adalah salah satu ayat yang paling sering disalahartikan ya. Banyak orang mengira bahwa ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan itu harus diperoleh melalui usaha atau perbuatan kita sendiri. Padahal konteks keseluruhan dari surat Filipi ini menunjukkan bahwa Paulus menulis kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Sekali lagi garis bawahi ya, ini ditujukan pada orang-orang yang sudah diselamatkan. Arti mengerjakan keselamatan di sini bukan berarti menciptakan atau memperoleh keselamatan, melainkan menghidupi dan menyatakan keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sikap hormat dan kesungguhan di hadapan Allah. Nah, ada kerjasama antara anugerah Allah dan ketaatan manusia yang memungkinkan ada pertumbuhan ini. Jadi beberapa faktor penting dalam pertumbuhan buah keselamatan ini yaitu mulailah dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa secara konsisten. Seperti yang kita lakukan di BBL ini ya. Nah, ada persekutuan dengan orang percaya lainnya. Ya baik online maupun offline. Puji Tuhan ini ada teknologi yang begitu dahsyat. Kita bisa bersekutu setiap pagi secara online. Nah, sama seperti sebuah tanaman, tidak bisa tumbuh hanya dengan sekali disiram. Ia perlu dirawat setiap hari dengan air, sinar matahari, dan ada perlindungan dari hama. Demikian pula iman kita perlu dipelihara dengan konsisten agar buah keselamatan terus bertumbuh, terus muncul. Jadi buah keselamatan ada dalam kehidupan sehari-hari. Buah keselamatan bukan hanya soal aktivitas rohani, tetapi nyata dalam semua aspek kehidupan. Misalnya dalam keluarga, kita bisa menjadi pasangan yang setia, orang tua yang penuh kasih, anak yang taat. Nah, dalam pekerjaan, kita juga akan bisa bekerja dengan excellent, berintegritas, jujur, dan memiliki etos kerja yang baik. Bukan hanya di depan bos kita rajin, tapi di belakang kita malas-malasan. Nah, di dalam masyarakat pada umumnya, kita akan bisa menjadi terang dan garam, membawa damai, menjadi berkat melalui perkataan kita yang selalu memberkati siapapun yang kita temui. Di Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang baik yang dihasilkan dari keselamatan kita.
Ini seseorang yang dulunya pemarah, kini menjadi sabar sekali. Dulunya egois, kini menjadi orang yang lebih mementingkan orang lain. Yang dulunya pelit, sekarang menjadi murah hati. Bapak Ibu adalah orang-orang yang murah hati, generous. Amin. Perubahan-perubahan ini adalah buah keselamatan yang nyata di mata orang lain. Sekali lagi, buah keselamatan ini berbicara tentang perbuatan atau pekerjaan kita yang baik atau perbuatan iman ya. Ini adalah perbuatan atau tindakan yang lahir dari pertobatan dan iman. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 20 berkata, "Tetapi mula-mula aku memberitakan pada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Jadi puji Tuhan ya, ada perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang mengikuti dari pertobatan, mengikuti dari keselamatan kita. Jadi Paulus mengikuti petunjuk Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Paulus tidak hanya mengkhotbahkan pertobatan, tetapi juga melakukan tindakan yang sesuai dengan pertobatan. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Perbuatan kita, perkataan kita akan menjadi saksi. Nah, ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada para murid-muridnya. Yang saya mau fokus di sini adalah perkataannya, "Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu, ini berbicara soal pemberitaan Injil, ini juga berbicara tentang buah keselamatan kita. Ini dinikmati pertama-tama oleh Yerusalem, oleh keluarga kita, oleh orang di dalam rumah, kemudian ke teman-teman, dan sampai kepada orang-orang asing. Nah, Tuhan telah memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Kita bukan hakim atau jaksa. Saksi ini hanya menceritakan, menunjukkan apa yang telah mereka alami. Dengan demikian ini memberikan bukti atas kebenaran firman. Jadi kita harus bersaksi dalam perkataan dan perbuatan tentang kebenaran Yesus yang hidup di dalam kita. Dan membiarkan Allah itu menjadi satu-satunya yang menghakimi. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Ya, Yesus menetapkan urutan yang teratur dalam cara kita menjadi saksinya. Pertama, kita mulai dari Yerusalem, yaitu tempat kita tinggal, rumah kita. Kemudian ke Yudea, ke orang-orang sekitar. Akhirnya kita membawa Injil ke Samaria, yaitu ke orang-orang beragama lain, suku dan ras di seluruh dunia. Nah, Yesus berkata bahwa para nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya. Di rumah kita sendiri mungkin seringkali kita malah ditolak. Di antara keluarga dan teman-teman kita mungkin ada yang membuli karena firman. Nah, biasanya rumah adalah tempat yang paling sulit untuk bersaksi. Memulai dengan orang-orang yang paling mengenal kita akan membuat kita merendahkan diri dan memberikan semua kemuliaan nanti kepada Tuhan. Nah, selain itu, kalau jika ada penolakan, ini akan melunakkan hati kita dan kesaksian kita, sehingga kita ini akan menjadi lebih efektif dan lebih tangguh ketika kita pergi ke ujung bumi. Puji Tuhan ya. Jadi kita perlu setia dalam hal-hal kecil, kita menjadi saksi, berbuah, menunjukkan buah itu di dalam lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Ketika kita setia dalam hal ini, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar lagi. Ya, di dalam Matius 3 ayat 7 sampai 10, di sini ada satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya bacakan ya. "Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, 'Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.'" Nah, ini perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Ini ada satu perkataan yang bagus banget. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan pertobatan sejati kalau tidak menghasilkan buah yang benar. Pertobatan sejati ini akan tidak menuntut ya. Ini akan meminta belas kasihan. Jadi orang yang mengkritik, orang yang tidak memberikan pengampunan kepada mereka bukanlah orang yang benar-benar bertobat.
Sama seperti anak bungsu ya yang terhilang, dia menyadari bahwa dia kehilangan status istimewanya sebagai anak ini karena adalah tindakan dia sendiri. Nah, dia menerima konsekuensinya. Nah, orang yang benar-benar bertobat akan bersikap sama dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Perbuatan kita menunjukkan bukti keselamatan. Jadi kesatuan antara pertobatan dan iman yang diekspresikan ini adalah keduanya memiliki buah atau bukti yang sama, yaitu perbuatan baik. Jadi kita tahu kesimpulannya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita ya, tapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Jadi sahabat-sahabat yang terkasih, teman-teman di BBL, TLW yang terkasih, dari semua yang telah kita pelajari hari ini, kita bisa melihat bahwa buah keselamatan adalah bukti nyata dari karya Allah dalam hidup kita. Sekali lagi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, melainkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun keselamatan sejati pasti menghasilkan perubahan hidup yang terlihat. Bukan dengan paksaan, tetapi secara alami sebagai hasil dari hidup baru yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, buah keselamatan bukan juga berbicara soal aktivitas rohani, tetapi ini nyata dalam sikap, karakter, pekerjaan, di tengah-tengah keluarga dan hubungan kita sehari-hari. Ini adalah proses seumur hidup, bertumbuh seiring dengan pembaruan pikiran melalui firman Tuhan dan hubungan yang intim dengan Dia. Jadi mari kita terus bertumbuh, memelihara iman kita dan menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Baik di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Mari kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Yang bukan hanya berbicara tentang Injil, tetapi memperlihatkannya lewat perubahan hidup kita. Ingat, kita bukan diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sebagai wujud rasa syukur dan respon kita terhadap kasih karunia Allah. Puji Tuhan, biarlah setiap hari hidup kita memancarkan terang Kristus, menjadi saksi bagi dunia dan mempersembahkan hidup yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Demikian pelajaran 15 menit firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.